kebaktian Sekolah Minggu HKBP Perumnas. Sebelum kita mulai ibadah, kita cek kelengkapan kita dulu yuk untuk mengikuti ibadah. Yang pertama, apakah kita sudah berpakaian yang rapi? Yang kedua, apakah kita sudah membawa Alkitab? Yang ketiga, apakah kita sudah mempersiapkan persembahan? Nanti di tangan kanan ya. Dan yang terakhir, tapi paling penting, apakah kita sudah menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah semua? Oke. Yeay adik-adik, mari kita bernyanyi bersama yang akan dipandu oleh Kak Dana. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu hari ini Rasa Bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Saat teduh, kita mulai. Ya adik-adik, sebelum kita doa pembuka, kita nyanyikan satu buah lagu Yesus Pokok. Ayo Kak Dorina,
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kububakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku MD 50, tangan Bunda Batman ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu kita hari ini yang diambil dari hukum Tuhan kita yang kedua bersama maksudnya. Kita yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan ke tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga,
Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita memasuki epistel. Sebelum kita memasuki epistel, mari kita menaikkan pujian dari buku ND 214 ayat 1 dan 2, Sonang di Lambung Yesus. Semangat ya. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lau mandapotoni, topong di jowon Yesus, sai roma hutua, harikon haholomo, jalan aposia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lau mandapotoni. Ayat yang kedua, sonang di lambung Yesus, rakita lautusi, inganan umuli, do di lambung nai, ai nunga di parade, asonang atai, asamat hasonangan, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, rabita lautusi, inanana umuli, do di lambung nai. Epistel pada minggu kita hari ini yang diambil dari Matius 4 ayatnya 23 sampai ke 25. Demikian firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit, ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Judea, dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku ND 211, Tuhan Yesus si Parmahan, ayat yang pertama dan yang kedua. Ayat yang kedua, mari kita bangkit berdiri adik-adik.
bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Adik-adik yang di rumah boleh duduk tenang. Kita siap mendengarkan pengumuman di minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Semoga selalu sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman yang kedua, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, serta 5M, yaitu menjaga protokol kesehatan di pandemi COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Adik-adik bisa terapkan ya di kehidupan sehari-hari kita. Untuk pengumuman yang ketiga, yaitu laporan persembahan. Mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang untuk orang tua adik-adik sekolah minggu kami yang sudah mengirimkan persembahan di minggu lalu. Berikut adalah laporan persembahannya. Dan untuk adik-adik kami yang ingin mengirimkan persembahan, boleh juga dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Mareni. Untuk pengumuman yang terakhir, yaitu foto kreativitas. Adik-adik, minggu ini akan ada kreativitas yang akan diberikan kakak guru sekolah minggunya. Nanti adik-adik di rumah bisa mengerjakan kreativitas. Dan jangan lupa untuk memfotokan dan membagikan di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau di Instagram sekolah minggu. Sekian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi Setia-setialah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Amang akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat anak-anak kecil, anak bayi, mereka menyerahkan sepenuhnya, mengikuti sepenuhnya apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Mereka menyerahkan kehidupannya kepada orang tuanya. Walaupun mereka tidak tahu, walaupun mereka tidak mengerti, tetapi anak-anak atau bayi, mereka secara penuh mempercayakan sepenuhnya kepada orang tua mereka dalam merawat, dalam mendidik, dalam membesarkan. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya sama pendeta kepada Tuhan? Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Seperti anak bayi tadi, orang tua lebih tahu apa yang baik bagi anak-anak mereka. Dan juga orang tua pasti memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa tenang. Contohnya kalau bayi itu digendong adik-adik, ya, bagaimana memberikan ketenangan kepada bayi itu. Dan itulah ajakan firman Tuhan agar kita juga menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat adik-adik ya. Dia kan sudah naik ke surga. Lalu bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepadanya? Lalu bagaimana cara kita supaya kita tahu bahwa Tuhan bersama dan melindungi kita? Adik-adik, kita memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi kenapa kita diajak untuk percaya kepadanya? Karena yang penting Tuhan Yesus bisa melihat kita. Kita memang tidak bisa melihat ataupun memegang ataupun berjumpa dengannya secara fisik. Kita tidak bisa ngobrol, kita tidak bisa komunikasi. Tapi yang penting Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita.
Dan itu yang paling utama dalam iman kita. Bahwa kalaupun saya tidak mengenal, saya tidak tahu Tuhan Yesus secara sempurna, tapi yang paling utama, Dia mengenal kita, bahkan Dia tahu diri kita, karena Dia selalu bersama dengan kita. Amang pernah cerita membuat suatu gambaran seperti mata dan alis mata kita yang begitu dekat sekali. Ya, di sini alis mata, di sini mata. Tapi kita nggak bisa melihat alis mata kita. Padahal jaraknya sangat dekat. Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana Tuhan yang begitu dekat kepada kita. Oleh sebab itu, yang penting Tuhan melihat kita, mengenal kita, menjaga kita. Yang dibutuhkan respon dari kita adalah kita percaya kepadanya. Nah, persoalannya adik-adik, kalau kita lagi ada persoalan, kalau kita sedang ada dalam masalah, di situ kita dipertanyakan apakah kita masih tetap mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Maksudnya, biasanya kalau kita lagi ada masalah, kita masih mampukah mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu bagaimana, Mang Pendeta? Suara Tuhan yang selalu mengajak kita untuk tetap mengandalkan Dia, percaya kepadanya. Suara Tuhan yang tetap mengajak kita untuk justru semakin dekat, semakin teguh kepadanya. Contoh, walaupun kondisi kita masih dalam pandemik, tapi tidak menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan namanya, walaupun melalui media sosial. Kita tetap merindukan Dia, kita tetap mencari Dia. Dan begitu juga dalam hidup kita, walaupun kondisinya, situasinya bisa saja membuat kita sedih, adik-adik, tapi kita masih tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu penting. Apa pentingnya? Karena kalau kita masih dan selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itulah semangat, kekuatan bagi kita, karena kita yakin Tuhan pasti bertindak. Coba kita baca ayat 5-nya adik-adik bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sederhananya, tidak pernah bagi orang percaya itu putus asa, atau tidak pernah ada kata kamus bagi orang percaya itu menyerah. Tidak ada, adik-adik. Kenapa ya? Karena kita selalu punya pengharapan Tuhan pasti bertindak. Itulah kepercayaan kita yang membuat kita justru semakin gigih, semakin ulet, semakin tekun. Walaupun misalkan dalam masalah, tapi saya yakin saya masih bisa melakukan sesuatu, saya masih berjuang, dan Tuhan pasti akan bertindak. Dengan kata lain,
apapun yang menjadi masalah kita, kuasa Tuhan lebih besar. Apapun menjadi persoalan kita, kasih Tuhan lebih besar dari apapun juga. Nah, itulah yang membuat kita tetap percaya kepadanya. Dan percaya kepada Tuhan itu pasti terbukti adik-adik. Itu pasti terlihat dalam kehidupan kita. Terlihatnya bagaimana adik-adik? Bahwa yang kita lakukan ditunjukkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, kalau lagi pusing karena tidak bisa membeli sesuatu, lalu kita mencuri, itu salah atau benar adik-adik? Salah, ya. Tapi kita terus yakin dan berjuang bahwa Tuhan pasti bertindak kalau kita juga berjuang. Kalau misalkan kita lagi ujian adik-adik, mau ujian, terus apa yang kita lakukan? Apakah nanti saya menyontek? Tidak adik-adik. Kita yakin bahwa Tuhan juga bertindak, tapi kita juga harus berjuang. Kenapa? Karena kita meyakini Tuhan menyempurnakan semuanya. Oleh sebab itu adik-adik, percaya kepada Allah itu akan terlihat dalam tindakan kita, menyerahkan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Alasannya, Tuhan lebih tahu apa yang baik di dalam kehidupan kita. Kuasanya lebih besar, kasihnya lebih besar dari apapun juga. Mari kita semakin meyakini, semakin kuat untuk percaya kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengajak kami untuk semakin berserah, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu melihat kami dan menjaga kami. Terlebih Tuhan, Engkau yang melindungi adik-adik, anak-anak sekolah minggu di dalam menghadapi segala pandemik. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan firman Tuhan menguatkan anak-anak-Mu untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya Allah, begitu banyak pergumulan kami, tapi kami yakin bersama Tuhan kami dimenangkan. Jangan biarkan Tuhan kami jauh daripada-Mu. Berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang memberikan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga segala pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberikan masa depan dan menjaga kesehatan mereka dalam segala aktivitasnya, agar tetap bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan bersama anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Ayo Kak Dorina, ayo Kak Puji. Yesus sayang padaku.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik, hari ini kita akan membuat kartu ucapan dengan menggunakan kertas buffalo. Pertama-tama, bahan yang pertama-tama kita perlukan adalah 2 kertas buffalo, kemudian rem, bolpen, dan gunting. Tapi kalau misalnya adik-adik pengen nambahin misalnya pita atau manik-manik dan semacamnya, boleh kok adik-adik, biar makin cantik ya. Pertama-tama kertas buffalo-nya kita lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, dua-duanya kita lipat ya. Kemudian yang ini kita gunting biar lebih kecil. Sudah. Lihat, lebih kecil kan adik-adik? Kalau sudah, kertas yang putih ini kita tempel ke dalam sini seperti ini. Pakai lem ya. Sudah kita lem seperti ini. Nah, kita gunting deh ujung-ujungnya. Sudah, nanti hasilnya kayak gini. Karena masih ada sisa, kita tempelin aja adik-adik di bagian depan sini untuk tulis bagian depannya. Nah, kasih lem dulu ya adik-adik biar nempel.
Sudah seperti ini, baru deh kita tulis. Karena kakak Hana ingin memberikan kartu ucapan ini ke mama papa, jadi kakak Hana bikinnya untuk mama dan papa. Setelah itu adik-adik bisa tulis deh kata ungkapan-ungkapan di dalam sini untuk mama papa. Misalnya terima kasih kepada mama dan papa sudah menjaga kami, sudah merawat kami sampai sebesar ini. Oke? Seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, adik-adik nanti nanti bisa tambahin pita atau manik-manik, bebas adik-adiknya. Kalau sudah, tinggal dikasih deh ke mama sama papa. Selamat hari kasih sayang mama dan papa. Dadah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.